Oke, selamat malam semua. Nama saya Novia. Jadi di video kali ini saya pengen coba bikin video yang agak santai ya. Sambil jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah masuk ke email dari kontak noviaklana@gmail.com atau di komen Instagram. Komennya itu beragam ya. Jadi saya sih seneng ya. Pertanyaannya tuh beragam banget dari soal keuangan, terus kartu kredit, terutama kartu kredit sih. Sama nanya terkait sastra Perancis. Jadi kayaknya seru nih kalau misalkan coba saya sambil kerja mungkin ya, sambil nyambi, sambil jawab pertanyaan dari teman-teman semua. Atau mungkin full, penuh, sepenuhnya saya gunakan untuk jawab pertanyaan. Jadi saya buka dulu pertanyaan yang ada di YouTube ya, karena di YouTube tuh pertanyaannya lebih sederhana. Dan oh iya, terima kasih atas teman-teman yang rutin menonton meskipun videonya udah agak jarang-jarang sedikit ya. Karena ternyata video saya yang sangat sederhana itu sudah mencapai 10.000 jam tontonan. Jadi terima kasih banyak atas teman-teman semua yang menonton. Terus ini kayaknya video akan lama. Pokoknya secukupnya baterai HP saya. Dan secukupnya baterai mic saya. Semoga mic-nya nyala sih. Harusnya mic-nya nyala tuh. Dan jadi kita coba aja lakukan sepanjang-panjangnya. Terus mohon maaf atas segala notif Teams yang kerap berbunyi. Karena emang biasanya jam segini saya masih bekerja. Karena emang ya ini jam yang cukup menyenangkan lah ya buat saya untuk kerja, kayak lebih afdol gitu, lebih enak lah buat belajar. Oke, pertanyaan pertama ini terkait paspor ya. Mana sih? Oke, Kak mau tanya, saya belum pernah keluar negeri sebelumnya. Jadi kalau saya buat paspor di mana ya? Dan berapa biayanya? Apakah paspor itu dipakai untuk semua negara? Dan terakhir, apa paspor itu bisa digunakan untuk perjalanan liburan aja atau bisa untuk pekerjaan dan sekolah juga? Mohon dijawab, Kak. Oke, jadi yang pertama buat paspor itu di kantor imigrasi terdekat ya, Kak. Kak Widya Novita Ayu 7272. Terus untuk biaya sebenarnya tergantung ya, kayak kita bisa cek di website imigrasi. Saya nggak tahu website imigrasi yang pas, tapi biasanya kalau saya sih langsung googling aja imigrasi Indonesia. Nih langsung muncul Direktorat Jenderal Imigrasi, terus tuh keluar tuh link paspor baru. Nah harusnya saat kita klik paspor baru tuh muncul ya harganya, harusnya agak lelet. Oke, nggak aman. Oke ya, nih ada persyaratannya juga, terus ada mekanisme penerbitan. Nah untuk harga, paspor biasa non-elektronik 48 halaman, harganya 350.000. Terus yang kedua, paspor biasa elektronik 48 halaman, harganya 650.000. Ada layanan percepatan paspor, kalau misalkan butuh cepet banget, selesai pada hari yang sama, harganya 1 juta rupiah. Dan catatan, biaya layanan percepatan ini di luar penerbitan paspor. Nah itu ya Kak, harganya semoga membantu. Nanti kalau misalkan mau cek langsung aja cek imigrasi.go.id /WNI paspor strip baru. Terus saran saya sih bikin aja paspor biasa yang elektronik. Karena banyak negara, bukan nggak banyak sih sebenarnya, beberapa negara tuh bisa memberi kita visa waiver. Jadi kita nggak perlu kayak ngantri gitu ke kedutaan atau ke layanan pembuatan visa untuk bikin visa. Contoh misalkan Jepang. Kalau misalkan paspor atau paspor biasa elektronik, itu kita tinggal daftar aja di Javes namanya. Terus habis itu bisa deh masuk ke Jepang. Kalau misalkan udah selesai ya isi form dan sebagainya macamnya. Dan gratis Javes itu. Setahu saya ya terakhir cek. Terus, apakah paspor itu bisa dipakai untuk semua negara? Setahu saya bisa, kecuali Israel. Ya, karena tidak ada hubungan diplomatik yang resmi banget. Coba ya. Saya jadi penasaran juga dengan pertanyaannya. Paspor Indonesia tidak bisa digunakan di mana? Setahu saya Israel ya. Mana ya?
Karena selain itu kayak bisa-bisa aja deh. Bahkan kan ke Taiwan pun juga bisa, ya kan? Coba ya. Jadi kepo saya pun. Mana ya? Kita ceki. Setahu saya sih itu ya. Tapi kalau ada yang mau koreksi silakan. Karena di sini tuh saya googling kok nggak ada ya. Apa keyword saya kurang bener kali ya. Paspor Indonesia, Israel. Nih, coba ya kita cek nih. Jadi kita bisa cek juga soal boleh nggak sih negara paspor Indonesia tuh ke suatu negara gitu. Ini saya jadi sambil mencari-cari juga nih. Jadi kalau ini saya buka Wikipedia ya, karena website Kemlu lebih lama dibuka daripada Wikipedia. Mana ya? Nih, visa kunjungan. Warga negara Israel dapat memperoleh visa ke Indonesia untuk perjalanan wisata kelompok dan bisnis. Terus warga negara Indonesia, untuk warga negara Indonesia atau berpaspor Indonesia, visa wisata ke Israel hanya tersedia untuk perjalanan kelompok melalui agen perjalanan. Jadi bisa tapi lewat agen. Jadi emang nggak bisa masuk sendiri ya. Terus, jadi intinya bisa sih sebenarnya. Cuma emang butuh syarat yang spesial. Jadi ya karena yang kayak gini-gini tuh selalu diupdate karena pas tahun 2018 tuh sampai tahun 2018 tuh Israel melarang total pemegang paspor Indonesia memasuki negara tersebut, tapi di tahun 2018 tanggal 27 dibolehin lagi. Jadi makanya berubahnya tuh cepat dan kita tuh nggak tahu kapan berubahnya. Jadi mendingan sebelum pergi ke suatu negara, apalagi kalau negaranya ya kayak gini, yang ada dan tiada, sangat kontroversi. Saya pun sebenarnya males ya nyebut negaranya, cuma ini demi informasi aja. Ya apa namanya, ya harus dicek-cek aja gitu. Misalkan kayak ke beberapa negara yang lagi ada perang itu nggak diperbolehkan. Meskipun bisa, tapi nggak diperbolehkan. Maksudnya nggak dianjurkan gitu. Jadi tolong recheck aja ya Kak. Dicek kembali. Terus untuk perjalanan liburan atau pekerjaan dan sekolah. Bisa, tapi visanya beda. Kalau mau sekolah apalagi beda, ya. Jadi harus bener-bener pastiin ya Kak. Saya itu nggak tahu banyak ya, tapi saya coba jawab aja. Jadi mendingan coba googling aja ya Kak. Kayaknya lebih tahu sih harusnya kalau Google. Atau langsung cek kedutaannya mungkin. Bisa nggak ya cek kedutaannya. Tapi beda visa ya. Apalagi liburan sama sekolah. Kerja juga beda visanya. Itu aja sih Kak. Widya Novita Ayu, semoga membantu. Terus lanjut ya, ini banyak sebenarnya pertanyaan. Mana lagi ya? Oke. Mau tanya lagi Kak, kemarin kan saya ketemu sales bank A, saya nggak mau sebut. Semoga nggak keceplosan. Mereka jelasin kalau mau ngajuin kartu kredit BCA pas pengajuan minimal ada dana 10 juta. Dan kalau bisa kartu kredit bank A ini jangan jadi kartu kredit ketiga atau keempat atau kelima. Karena kemungkinan approve-nya lebih sulit daripada kartu kredit A jadi kartu kredit pertama itu atau kedua. Itu benar atau tidak ya Kak? Terima kasih. Untuk benar atau tidak, kita nggak pernah tahu. Karena dunia CC ini emang kadang pinter-pinteran kita aja sih buat bisa apply gitu, buat bisa mendapatkan kartu kredit. Nah, Bank A ini, kalau saya kasih bocoran adalah bukan salah satu, bisa dibilang bank swasta terbesar ya di Indonesia. Udah kedebak tuh kayaknya bank apa. Jadi, makanya kalau bisa sih, kalau awal bikin CC, kalau bisa dari bank-bank besar ya, meskipun limitnya kecil, kayak si Bank A ini, tapi kemungkinan untuk dapat kartu-kartu kredit yang lain akan lebih baik. Gitu. Terus untuk minimal dana 10 juta, menurut saya wajar banget sih. 10 juta atau mungkin kalau udah punya penghasilan tetap, mau gaji, mau omset, senilai di atas itu mungkin ya. Atau kalaupun 5 juta juga nggak masalah sih. Dulu saya juga dapat BCA, pas saya penghasilannya 5 juta per bulan. Yang mana kan di bawah 10 juta kan, tapi masih bisa. Karena kan rutin, ada slip gajinya. Jadi emang sih sebaiknya ya ini jangan nurut saya. Nggak ada yang paling bener, nggak ada yang paling salah. Kadang cocok-cocokan aja, kadang hoki-hokian. Cuma emang kalau bisa, bank besar seperti Bank A ini,
ya bank swasta terbesar se-Indonesia ini, di googling juga langsung keluar. Itu kalau bisa jadi salah satu yang pertama atau kedua lah. Gitu. Terus untuk soal penghasilan, ya emang harus ngebuktiin bisa punya uang nggak? Atau punya penghasilan rutin nggak? Karena kan kartu kredit sebenarnya kan kita pakai uang bank dulu. Baru nanti kita bayar tagihannya pakai uang kita. Kalau misalkan kita mau bikin kartu kredit, cuma kita terbukti nggak ada uang, ya bank mana mau minjemin. Gimana mau balik ya kan duitnya. Itu aja sih simpelnya ya Kak. Semoga membantu. Terus, oh ini ada pertanyaan dari Dharma Yuda 9236. Saya sebagai pengguna pinjol dan sudah sepenuhnya beralih ke kartu kredit mau menyampaikan sedikit pendapat ya Kak. Ini lumayan panjang BTW. Sejauh ini memang penggunaan pinjol kurang saya sarankan. Apalagi jika digunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena bunganya yang tinggi. Namun, apakah ini berarti jika sudah pernah daftar pinjol dan akan sulit di ACC daftar kartu kredit? Jawabannya tergantung. Betul, semuanya itu tergantung ya sebenarnya. Oke-okean, ya pinter-pinteran kita. Jika pinjol dibayar rutin dan tepat waktu, maka tidak akan berpengaruh terhadap proses ACC kartu kredit selama pinjol terdaftar di OJK. Sebelum saya memiliki kartu kredit, saya sempat mengecek slik OJK karena saya sempat khawatir kalau sudah pernah ada histori pinjol bakalan lebih sulit di ACC. Namun karena saya tidak pernah telat bayar di pinjol, nilai di slik OJK saya juga bagus. Kualitas 1 lancar, mantap. Sehingga proses pengajuan kartu kredit berjalan dengan lancar. Kesimpulan dari saya, walaupun saat ini teman-teman masih ada cicilan tapi pengen apply kartu kredit, sebenarnya peluang kalian di ACC tinggi. Selama cicilan dipinjol, kalian dibayar lunas dan tepat waktu. Betul, yay! Jadi, ini dia komentar di video saya yang berjudul Lunasi Pinjol Sebelum Daftar Kartu Kredit. Dan di video ini emang saya punya kecenderungan, kalau bisa jangan deket-deket itu deh gitu, karena bisa bahaya banget kalau kita tuh nggak aware ya sama pemakaian kita, karena banyak banget ternyata yang nggak banyak sih mungkin, tapi nggak sedikit orang yang pakai pinjaman, mau pinjaman apapun ya jenisnya, dia tuh nggak nyatet, dia tuh nggak aware sama pembayarannya gitu, sama beberapa pemakaiannya. Jadi bener-bener blast lupa aja, dan akhirnya jadinya nggak pernah bayar, telat, numpuk, bunganya bertambah, jadi jelek gitu. Banyak banget yang kayak gitu. Nah ini makanya bagus banget nih. Ini sekalian saya balas. Terima kasih atas informasi. Apaan? Apa ya? Punten, tadi bapak saya datang karena minta tolong. Oke, sambil saya balas nih. Nih, terima kasih atas informasinya. Kok nggak bisa? Oh, sinyalnya. Tiba-tiba mati sinyal saya. Lah. Kok mati sih? Lalu. Ini sambil nunggu wifi saya bener ya. Jadi tuh beberapa hari terakhir, bukan beberapa hari terakhir sih, sebulan terakhir persis, saya tuh akhirnya mengandrungi kembali hobi lama saya yang udah lama banget tertunda karena ya namanya hidup lah ya biasa. Terus karena uangnya untuk kebutuhan lain, jadi sekarang tuh saya mulai mengoleksi dan jual santai kartu-kartu bola. Ini lumayan banget nih. Meskipun belum untung ya, tapi saya pribadi seneng sih bisa punya toko kecil-kecilan untuk jual kartu bola ini. Ini tokonya namanya Kolekta Vaganza. Nanti saya tentu akan taruh juga di link di bio. Dan surprisingly, meskipun videonya itu iseng dan santai aja ya, malah pengikut di Instagram dan TikTok tuh udah sampai 2000-an gitu. Padahal saya baru bikin videonya tuh sekitar sebulan lalu. Nah, akhirnya emang harus restart dulu. Jadi kayak, emang ya, namanya rezeki itu, atau apapun lah, nggak ada yang tahu. Yang penting selama kita stay true to ourselves, selama kita jujur ya ke diri sendiri, meskipun saya nggak ngikutin bola kayak dulu banget, kayak pas masih kecil tuh gila gitu.
Tapi saya masih ngikutin lah secara kasual, masih tahu lah dikit-dikit gitu. Meskipun mungkin tidak setahu Anda gitu, ya mungkin suka lebih ngikutin bola daripada saya sekarang. Dan untuk pengalaman kerja pun, saya tuh pernah kerja di ranah sepak bola, literally emang di federasinya gitu. Beneran ini nggak bohong. Meskipun kalau googling Novia Klana gitu, sepak bola nggak bakal ada, karena Novia Klana itu bukan nama asli saya. Ini lumayan unik sih, karena nggak sedikit yang ngira Novia Klana itu nama panjang saya. Saya beberapa kali naruh kok nama panjang saya di sini, apalagi untuk kebutuhan CFP. Jadi kayak Novia Klana adalah akun YouTube dari CFP Novia Lalalili gitu. Cuma saya malas saya lagi ngomong nama lengkap saya. Ini kenapa wifi saya tiba-tiba nggak bisa ya? Aduh, gimana mau jawab pertanyaan dari rekan-rekan sekalian? Kacau ini. Aduh, apa laptopnya atau wifi-nya? Aduh, kita coba lagi lah ya. Ih, serem banget. Coba aktif. Kita restart lagi aja sambil nunggu, sambil ngobrol. Dan jujur, saya tuh senang punya ini, karena bisnis ini, karena penggunaan kartu kredit saya jadinya bisa agak lebih banyak daripada ketika saya nggak punya toko kecil-kecilan ini. Kenapa? Karena kalau misalkan biasanya ya, sebelum punya usaha kartu ini, anjay usaha, punya toko kartu kecil-kecilan ini, ya pengeluaran kartu kredit saya mayoritas ya dari kehidupan sehari-hari saya, atau mungkin liburan, atau mungkin beli barang, ya alias buat diri saya sendiri. Nah, dengan adanya toko kecil-kecilan ini, berarti kan saya juga harus punya inventaris dong, punya inventory dari toko kartu. Sesimpel misalkan kartunya sendiri, ya kan? Gimana coba saya mau jual kartu tapi nggak punya kartu kan? Tentu harus beli, ya kan? Ini kan butuh duit, ya kan? Terus sleeve case-nya, nih. Tuh, untuk pelindung kartu. Belum lagi sama top loader-nya, top loader. Ini saya ambil. Nih, ini kan juga butuh, ya kan? Dan setiap pengiriman saya tuh menggunakan ini. Dan makanya kan pasti akan nanti selalu beli lagi, selalu ganti, gitu. Dan itu kan pembelian rutin ya. Dan dengan itu, saya jadi belajar, oh gini ya caranya pakai CC tuh biar bisa banyak gitu pengeluarannya tanpa harus menambah pengeluaran pribadi. Ini saya sambil nyolok laptop, kayak laptop saya deh yang baterainya kurang jadi wifi nggak nyala. Oh gitu caranya ya untuk nambah pengeluaran di CC, tapi emang bukan untuk kegiatan konsumtif. Ya meskipun nggak bohong, saya pribadi juga emang seneng gitu ngoleksinya gitu. Agak-agak konsumtif, kayak ngapain sih beli kartu bola. Cuma di sisi satu, dengan hobi konsumtif ini, saya juga bisa menghasilkan sesuatu dan bahkan mencari keuntungan. Meskipun belum ya, namanya juga baru ya kan, nggak bakal langsung. Tapi pelan-pelan, kalau saya konsisten, kalau saya rajin gitu, semoga bisa sih, harusnya ya. Dan karena rutin ya kan, ada yang beli ya kan, ada yang udah berkurang tentu inventarisnya atau stok kartunya, ya berarti mau nggak mau saya harus beli. Dan untuk beli saya menggunakan kartu kredit. Satu, kartu kredit itu saya gunakan karena nggak sedikit pembelian saya tuh dari luar negeri, kayak misalkan dari eBay untuk inventory-nya. Karena untuk supply di Indonesia tentu masih belum banyak ya, belum sebanyak jika kita beli di eBay. Paling kalau di Indonesia ya di Tokopedia atau kadang di Shopee. Meskipun jujur ya, Shopee, entah kenapa di Shopee tuh nggak sedikit toko yang nyomot barang tuh dari Tokopedia gitu loh. Jatuhnya jadi kayak agak nipu sebenarnya. Ini pengalaman pribadi saya aja ya, ini untuk kartu bola. Jadi kayak saya udah lihat nih di Shopee, ada satu barang, aduh nyebut merek, nggak apa, ini pengalaman aja ya, bukan berarti apa-apa. Ya udah di S, di S tuh ada misalkan kartu
Ronaldo yang bertanda tangan. Terus harganya cuma 250.000. Saya tuh kayak kaget, murah amat gitu. Karena kartu Ronaldo tuh bisa puluhan juta yang bertanda tangan. Nggak bohong. Abis itu udah kan, saya lihat di Shopee. Terus habis itu lihat lagi di Tokopedia, iseng aja. Ronaldo Auto. Auto tuh maksudnya ada tanda tangan gitu. Bener aja dong. Ada tuh di Tokopedia dengan harga yang puluhan juta. Dan Tokopedia-nya itu beneran legit. Emang dia rutin ngejual kartu bola. Oke, kayak saya agak lebih hati-hati sih kalau untuk cari kartu bola ya di Shopee. Semoga ini bisa jadi kritik juga ya buat Shopee untuk lebih hati-hati mungkin buat screening penjual. Kurang paham juga sih kenapa bisa kerap terjadi gitu. Ini sebenarnya secara nggak langsung jadi masukan juga ya. Cuma kayak untuk kartu bola ya saya lebih sering emang di toko tadi itu. Karena lebih banyak penjualnya dan entah kenapa lebih terpercaya aja sih buat gue. Buat saya. Saya pun juga jualan di tersebut aja untuk sekarang. Biar lebih simpel aja sih sebenarnya. Dan karena pengirimannya tuh juga lebih enak pemilihannya. Kayak lebih fleksibel buat saya. Kayak saya tuh nggak mau banyak-banyak untuk pilihan pengiriman. Kayak misalkan di beberapa toko lain. Kalau Tokopedia tuh walaupun saya cuma satu, tapi udah langganan juga sama kurir jadi lebih enak. Ya udah deh akhirnya pakai di situ. Nyaman sih sampai sekarang meskipun ya masih baru ya, belum banyak yang terjual. Tapi lumayan lah untuk nambah-nambah. Nah itu guys, BTW untuk soal gimana kayak kita tuh bisa menambahkan pengeluaran atau tagihan atau transaksi kita di kartu kredit. Karena kan banyak ya kayak kartu kredit tuh yang meminta kita untuk bertransaksi sekian juta, misalkan kayak 5, 10, tapi dalam sebulan. Padahal kita mungkin kehidupan sehari-harinya tuh cuma 3 juta. Gimana caranya? Apakah kita harus makan di restoran banyak-banyak? Apakah kita harus belanja baju banyak-banyak? Ya kalau ada kemampuannya, kalau emang butuh, kalau emang mau ya silakan aja gitu. Nggak ada cara yang paling benar, nggak ada cara yang paling salah. Cuma cara yang ini yang saya pribadi juga lakukan itu juga mungkin bisa dicoba ya teman-teman. Ini juga saya juga nggak sengaja kok ketemu ini lagi cinta lama saya ini, hobi lama saya ini. Dan saya pribadi emang beneran seneng gitu. Seneng aja ngeliat pemain. Emang seneng gitu. Jadi mungkin tidak terlalu cocok buat Anda. Mungkin Anda cocok juga, nggak tahu. Tapi mungkin nanti seiringnya berjalannya waktu bisa dicari sesuatu gitu. Kayak gini misalkan toko-toko kecil-kecilan atau jualan apapun lah yang wirausaha gitu. Untuk secara tidak langsung menggunakan kartu kredit yang mana nanti juga bisa menjadi poin tambahan buat ditukar menjadi miles atau bahkan poin hotel. Itu kan yang pertama ya. Yang kedua ya alasan simpel aja sih. Pakai kartu kredit tuh lebih aman aja sih menurut saya ya. Kalau debit tuh takut gitu loh uangnya nggak balik. Kalau kredit tuh untuk soal refund, pengembalian dana dan sebagainya macamnya tuh biasanya lebih cepat dan lebih mudah. Kayak misalkan deposit di misalkan deposit hotel atau kita bayar hotel yang misalkan kayak di Agoda gitu ya. Maaf ya sebut merek mulu dari tadi. Kalau pakai debit tuh saya agak takut aja sih. Itu duitnya bakal balik cepet nggak ya? Kalau misalkan refund. Soalnya kalau pakai CC itu cepet banget bisa balik. Jadi itu buat saya aja sih pengalaman saya. Jadi untuk keamanan gitu lebih ringkes aja. Karena kan bukan pakai duit kita ya, sebenarnya itu duit bank gitu. Cuma nanti kita pinjem sebentar, habis itu kita balikin deh dalam waktu sebulan. Ini nggak tahu wifi saya nggak bener-bener. Tapi kayaknya videonya udah lumayan panjang. Video ngocehnya. Ya, semoga bermanfaat. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Saya pribadi sih seneng aja bikinnya. Enak nih bikin kayak gini. Nanti next bikin kayak gini lagi deh. Terus kalau ada yang mau tanya pertanyaan apapun atau mau kasih komentar, langsung aja tulis di kolom komentar atau email ke kontak.noviaklana@gmail.com kalau mau anonim. Sebenarnya saya mau baca tuh satu. Cuma nggak tahu nih internetnya tiba-tiba error. Saya mau ngecek apakah emang internet laptop atau internet HP. Nggak tahu. Agak serem sih sebenarnya. Karena ini laptop buat saya bekerja. Ya udah.
nggak apa-apa. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video saya sebelumnya. Jangan lupa kasih pertanyaan kalau mau. Nanti saya coba jawab sebisa saya. Dadah!